peluang saya melakukan pemilihan. Ya udah ya, duduk dulu lah satu. Ayamnya. Ibu udah berapa lama memelihara ayam kampung? Lama juga lah. Pemeliharaannya gimana Bu? Di sistem kandang kan atau emang Lihat, ini kasih makanannya aja lah. jagung aja Bu? Gak ada tambahan pelet? Kadang enak campur pelet, kadang jagung aja. Tergantung itu lah. Makanya uangnya. Sisanya ya cari makan sendiri lah ayamnya. Ayamnya selama ibu melihara ada dikasih kayak jamu atau suplemen vitamin gitu? Nggak ada. Berarti emang murni dari cari dia sendiri ya Bu? Makannya ya paling dari jagung itu aja lah. Kadang nasi, sisa nasi itu kan kasihkan. Nah, di sini saya ingin melakukan penyuluhan tentang cara membuat jamu Bu. Jadi itu kan biasanya kan jamu kan diperuntukkan untuk manusia aja. Nah, di sini saya akan memberitahu jamu yang untuk ternak unggas. Jamu ini berfungsi untuk manfaatnya lah. Jamu ini bermanfaat untuk meningkatkan stamina dari ternak. Terus untuk membuat ternak itu selera makan, jadi pertambahan bobot badannya itu bisa meningkat. Nah, jamu di sini biasanya kan kalau jamu itu kan dia berasal dari bahan rempah-rempah ya Bu. Sama juga seperti jamu manusia. Jamu ternak ini juga berasal dari ramuan rempah-rempah yang mudah didapat. Kayak di sini ada jahe, kunyit, temulawak, kencur, bawang putih, gula merah, air kelapa, air biji beras, terus ada air biasa gitu kan ada IM4 Bu. IM4 nih seperti ini, jadi kan ini botolnya gede. Kita tuh kalau buat jamu cuman butuh 50 cc aja. Jadi kalaupun kita beli IM4 itu bisa diperuntukkan untuk jamu. Dan satu lagi, kalau misalnya kita ingin buat pupuk kompos itu dia kayak pupuk dari limbah hewan, entah itu sapi, entah itu ayam. Nah, kita bisa tambahin ini juga sebagai bakteri untuk penyimpanannya sebelum digunakan. Nah, untuk membuat jamu selain ada bahan kan kita pakai alat juga ya Bu. Alatnya itu ada pisau, terus ada wadah kayak mangkok, baskom, terus ada tim halus, misalnya ada blender, lumpang. Biasanya Ibu sering pakai lumpang atau blender? Pakai blender kalau masak itu nggak di dapur. Ya lupaknya ada juga. Gila. Berarti Bu ada lumpangnya. Bisa tuh Bu dipakai untuk menghaluskan bahan-bahan untuk jamu. Terus kita juga perlu dirijen Bu. Untuk apa? Dirijen ini untuk kita lakukan fermentasi. Jadi fermentasi dari jamu ini itu bersifat anaerob, yang artinya tidak boleh kena udara. Itu apa? Fermentasi itu kayak produk yang kita buat, kayak jamu yang udah disaring, terus kita simpen dulu Bu selama 7 hari atau lebih kayak gitu. Sebelum kita kasihkan kepada ternak. Lama juga ya untuk 7 harian. Iya Bu, masa fermentasi yang efisien sekitar segitu. Tapi kalau misalnya lebih juga nggak apa-apa, karena kan nggak mungkin kita buat jamu setiap kali mau dikasih aja kan, pasti kan ada lebihnya. Nah, lebihnya itu kan dia lebih terfermentasi lagi, bakterinya dia lebih banyak. Nah, cara kita untuk membuat jamu itu, umbi-umbian yang tadi, bahan-bahan yang tadi kita kupas, kita cuci, terus kita potong-potong,
kita haluskan menggunakan blender atau menggunakan tumpang. Setelah itu kita saring cairannya yang sudah disaring, kita masukkan ke dirigen. Setelah itu kita tutup, kita simpan selama 7 hari. Setelah 7 hari kita bisa, selama 7 hari itu entah 2 hari sekali ibu bisa buka sebentar. Itu gunanya untuk membuang gas, karena kan kayak kita lah, kayak ibu memasak sayuran kan, kalau udah basi udah beberapa hari kan ada gasnya. Nah sama juga seperti ini Bu, jadi kita buka sebentar, terus kita tutup lagi, kita goncang-goncangkan biar dia merata. Setelah udah 7 hari Bu, jamu udah bisa digunain. Caranya itu bisa kita campurkan melalui air minum. Di sini ayamnya air minum disediakan kan Bu? Ya disediain lah, ada tuh tempat minumnya. Nah kita Kalau taruh mangkok gitu aja kan bisa juga kan, nanti kan diminum juga sama dia. bisa Bu, bisa. Kalau campurkan sama makanannya? Kalau campurkan sama makanannya takutnya gini Bu, kayak kan ayam kan jarang, kalaupun dicampurkan kan yang dicampurkan itu misalnya ibu kasih jagung ya kan, dicampurkan kan jadinya kan kayak selera makan dia kurang Bu, kecuali kayak nasi kan memang udah lembab. Jadi lebih bagusnya kita campurkan di air minum. Nah untuk makanannya sendiri ibu bisa tambahin daun-daunan, hijauan tambahan. Nah kayak daun pepaya, daun pace, atau daun mengkudu lah kalau ibu nggak tahu kan, daun sirih, tapi ibu potong-potong terlebih dahulu. Pemberiannya jangan dicampurkan pakai Bu, sebaiknya itu diberikan di pagi hari sebelum ayamnya ibu beri makan. Dipotong-potong itu daun sirih ada di situ, cari sendiri lah paling dia. Berarti yang Ya praktis sini kayak aja ya Bu. rumput-rumput tuh pun kan ada, jadi ya udahlah, makanya ini makan tambahan ya udah kasih jagung gitu. Jadi manfaat dari jawan ini pun kalau kita berikan ke ternak bisa ini sih Bu, bisa meningkatkan nafsu makan dia, terus mencegah dia dari serangan penyakit gitu kan, karena kan di dalam kandungan daun pepaya aja untuk manusia aja banyak manfaatnya gitu kan Bu, apalagi ke ternak. Enggak lengkap, saya seneng sambil belajar aneh. Ya Bu. Nah, mungkin itu Bu yang bisa saya ini. Kalau ibu masih ada pertanyaan, Kalau apa kok bisa pilek itu faktornya apa gitu, kok bisa pilek dia? nah yang pertama itu faktor lingkungan Bu. Kayak yang ibu bilang, ini kan nggak dikandangkan ayamnya. Biasanya tidur di mana Bu? Pohon, ya sebagian di pohon, ada yang mau ngandang, ya masing-masing. Nah itu biasanya karena faktor lingkungan, apalagi di pohon kan Bu, udara malam, jadi staminanya pun mungkin lagi menurun, makanya gampang terserang penyakit. Terus juga bisa Bu, karena ditularkan sama temennya, sama ternak ayam yang lain. Karena kan waktu makan sama-sama itu pasti ada ternak yang pilek. Ternak yang pilek itu dia mengeluarkan cairan, jadi cairan itu tadi ikut termakan sama temennya. Ada lagi Bu? Enggak lah, udah. Makasih lah ya informasinya. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih juga Bu karena udah meluangkan waktu Ibu. Maaf apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, perbuatan saya yang kurang enak di sini, kehadiran saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Bu waktunya. Ya, Saya sama pamit, ya. Bu. Makasih juga ya.
Kasih banyak lah ya. Iya Bu, saya juga terima kasih.